Dan kami telah mendapat undangan dilampiri dengan kajian. Kajiannya pun kami sudah baca secara detail dan kajiannya kami jadikan sebagai bahan untuk menyempurnakan konsep dasar pembangunan Bali 5 tahun ke depan yang kami integrasikan dalam konsep dasar yang akan kami paparkan. Karena itu kami menyampaikan pemaparan yang diawali dengan kami mengajak adik-adik mahasiswa semua untuk melihat dan memandang Bali saat ini. Kita mengetahui bahwa Bali terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota, 57 kecamatan, 1.500 desa adat, 636 desa, dan 80 kelurahan. Luas wilayah Bali hanya 5.590 km persegi dan terus mengalami penurunan setiap tahun karena faktor abrasi, bencana alam, atau faktor-faktor alamiah lainnya. Sehingga terus menyempit. Kemudian jumlah penduduk Bali mencapai 4,4 juta orang. Dan tingkat pertumbuhannya itu adalah 0,67%. Yang perlu kami sampaikan adalah tingkat pertumbuhan penduduk Bali terus mengalami penurunan. 4 tahun lalu pertumbuhan Bali itu masih 1,01%. Sekarang tinggal 0,67%. Pertumbuhan 0,67% ini pun kalau didalami sebagian besar karena faktor perpindahan penduduk dari luar Bali ke Bali. Penduduk lokal Bali sebenarnya cenderung menurun. Ini yang menjadi ancaman kita di Bali. Kalau ini kita tidak waspadai, maka populasi penduduk Bali akan terus mengalami penurunan dan itu akan mengganggu dan sekaligus akan mengurangi jumlah pelaku budaya kita di Bali. Nyoman dan Ketut hampir punah. Itulah sebabnya ini harus kita jaga baik-baik agar jangan sampai bablas pertumbuhan penduduk ini. Berikut adalah kami ingin menyampaikan mengenai kondisi dan pencapaian pembangunan dalam 5 tahun terakhir ini, yaitu indikator makro. Pertumbuhan ekonomi Bali 2023 5,71%. Lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi 2019 sebelum Covid. Padahal pada waktu Covid 2020 pertumbuhan ekonomi Bali minus 9,34%. 2021 minus 2,46%. Dan 2022 mulai beranjak positif 4,84%. Dan Astungkara akhir 2023 5,71%. Ini di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang besarnya hanya 5,05%. Kemudian pendapatan penduduk masyarakat Bali itu 62 juta. Meningkat dari tahun 2019 yang besarnya 57 juta sebelum Covid. Jadi pasca Covid 5 tahun membangun, mengendalikan Covid, pariwisata bangkit, pertumbuhan pendapatan kita itu meningkat menjadi 62%. Jadi naik dari 57 ke 62 juta per orang per tahun. Kemudian tingkat kemiskinan di Bali itu paling rendah di Indonesia, yaitu 4,25%. Walaupun 4,25% artinya masih ada orang yang miskin di Bali. Tapi yang miskin ini di Bali paling rendah dari 34 provinsi di Indonesia. Bahkan sekarang sudah 38 provinsi di Indonesia. Bali terendah dalam angka kemiskinan dan lebih rendah dari kemiskinan nasional yang besarnya 9,36%. Kemudian juga
Tingkat kesenjangan di Bali itu 0,362, lebih rendah daripada kesenjangan nasional yang 0,388. Kemudian juga indeks pembangunan manusia di Bali mencapai 78, peringkat kelima di Indonesia, dan di atas nasional yang besarnya 74,88. Jadi luar biasa sebenarnya Bali ini. Kemudian ini yang penting, umur harapan hidupnya orang Bali sekarang ini mencapai 74,88 tahun. Jadi kita udah meningkat dari 5 tahun lalu yang besarnya 72 tahun. Jadi lama-lama orang Bali ini makin sehat, makin panjang umurnya, Astung Karel. Tapi ada yang menarik, nasional 72 tahun, Bali itu lebih tinggi harapan hidupnya, mencapai 74, hampir 75 tahun. Yang menarik adalah yang laki-laki itu umur harapan hidupnya 70 tahun, yang perempuan itu hampir 75 tahun. Jadi rupanya yang laki-laki lebih cepat meninggal daripada yang perempuan. Jadi artinya lama-lama ibu-ibu di Bali ini lebih banyak daripada bapak-bapak. Jadi ini harus menjadi perhatian serius kita semua. Lanjut, pariwisata Bali. Pariwisata Bali sekarang ini jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Bali pada akhir Desember 2023 5,27 juta orang wisman. Masih lebih rendah dari 2019 6,3 juta orang. Tapi sudah cukup tinggi karena ini yang hanya diukur melalui masuk Bandara Ngurah Rai, yang dari laut, pelabuhan, darat tidak dihitung. Kedatangan wisman yang ke Indonesia itu 11,68 juta. Jadi pariwisata atau wisatawan Bali itu berkontribusi 45,1% terhadap pariwisata Indonesia, khususnya wisatawan mancanegara. Bayangkan ini, 45% itu dimiliki oleh Bali. Hanya 55% terbagi di provinsi lain di seluruh Indonesia. Jadi Bali ini kontribusinya luar biasa terhadap Republik ini. Jumlah wisatawan domestiknya 4,97 juta orang, dan ini sudah hampir sama dengan wisatawan domestik pada tahun 2019 sebelum Covid, yaitu 4,98 juta orang. Hampir sama sudah. Jadi artinya pariwisata di Bali ini sudah pulih dan bangkit kembali. Dengan adanya pariwisata ini, maka devisa pariwisata Bali itu total 98 triliun. Kontribusinya terhadap devisa Indonesia itu mencapai 45%. Besar sekali kontribusi Bali dalam menyumbang devisa negara, 45%. Kemudian kontribusi pariwisata terhadap perekonomian Bali itu 65,96%, atau kalau dibulatkan 66%. Ini sangat tinggi.